Halo guys, sekarang kita di sini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Agus. Ini namanya Pak Agus. Aslinya Agus, aslinya Agus, cuma dibilangnya Abo karena dia bodoh, ya. Jadi Agus bodoh. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Abo mengenai bisnis. Coba perkenalkan dulu, Bo. Mana saha? kan udah tadi. Mana saha? Namanya Agus. Udah Abo, dipanggilnya Abo. Nah, Halo, ah, panggil aja Abo lah ya, ya. nggak usah resmi. Kalau Agus itu ya udah pasaran lah ya, biar nggak ketuker lah. Ya. Tapi nggak ketuker juga sih, mukanya beda. Enggak sih. Background mana dulu? Mana sebenarnya jual produk apa? Background di sepatu sih dulu. Dia jual sepatu, guys. Awal usaha sih di sepatu. Ya. Nah, ini gara-gara orang ini juga sih, Ya. nge-influence saya buat terjun di usaha bisnis online shop lah. Mana punya produk yang produk mana tuh mana stok gitu loh, entah di rumah, entah di mana. Oh, gitu. itu sempet. Mana Cuman sempet? produknya itu masih merek induk yang udah tenar lah. Jadi Produk KW, guys. Produk KW. Ya gak usah diperjelas Mana lagi, gak usah diperjelas lagi. Produk KW itu nama. Nah, oke. Mana jualin dulu produk KW. Dulu gimana penjualan mana, Bu? Dulu, Mm-mm. ya jangan ditanya. Mana mulai bulan tahunan berapa sih? 2015. 2015, 2016. 2015. Pertengahan lah, mau lebaran kok bahasa 2015. 2015 mau lebaran nih. Iya. Nanti Mbak ketemu lagi sama Inti Januari. Januari kan? Ketemu di mana maksud? Di luar kan berarti. Kalau Januari Januari kan? Januari. 2015, 2015. 2015. 2015. Oh iya. Oh 2015. Namanya 2015. Baru setelah 2015 dia itu jualan sepatu di situ. Nah, mana puncak-puncaknya, mana edan-edannya 2000 berapa? 2000 pertengahan 2016 sampai 2017 lah. 2016. Ngalamin setahun. Ngalamin setahun ya. Dulu coba cerita, Bo. Kayak gimana awalnya mana bisa bisnis sepatu, Bo? Oke, di situ mainlah ke kontrakan dia. Saya lihat kan, nih, kok dia bisa ngontrak, kok dia bisa di rumah aja, tapi duit ada gitu kan. Oke. Sering-sering lah ke situ ceritanya. Ya. Sebenarnya sih udah berjalan sih, bikin CV, bikin lamaran, terus masukin lah ke tempat kerja gitu kan. Ya. Sering-sering ke situ main, lihat-lihat, ya istilahnya mah main doang sih, nggak ini. Di situ mulailah ngobrol-ngobrol kalau nggak salah sama Mane. Ini kerjaan Mane itu apa gitu kan? Mane jelasin gini. Ya. Udah gitu kan, boleh nih kan gitu, pikir-pikir tuh boleh. Boleh naon sih? Ya maksudnya tuh boleh dipelajari gitu kan. Oh, jadi aing kasih tahu nih apa yang aing kerjain gitu selama Iya, ini gitu loh. Oke, sama Mane. Oke, akhirnya aing tawarin Mane gitu. Nih orang duduk depan komputer, Nah, rokok tuh terus ada gitu guys, anjir. Dan dia tuh ya istilahnya anjir, mau makan nggak makan, mau mandi nggak mandi di situ terus, tapi duit ada. Kan konyol gitu kan. Kumaha carana? Kan konyol kan. Anjing. Kumaha carana? Oke, lanjut. Cari tahu lah kan, ngobrol-ngobrol banyak Kita kan. ngobrol-ngobrol jeung urang kan Mane kan. Mane masuk frame anjing. Dan pada akhirnya endingnya Mane ngasih solusi kalau nggak salah. Enggak. Jadi gini ceritanya guys. Jadi gini. Waktu itu dia kan print CV ke rumah ke kontrakan. Jadi kontrakan saya tuh di ujung berung dulu, di ujung berung atas. Nah, dia datang buat ngeprint CV. Setelah dia ngeprint CV, ngobrol-ngobrol nih. Besoknya kan dia kerja dan lain sebagainya. Udah kerja, datang lagi ngobrol-ngobrol nih masalah bisnis. Nah, kebetulan ada salah satu teman kampus saya pada saat itu, dia jualan sepatu dan jualannya itu kenceng guys. Di situ tuh lagi bagus-bagusnya aja sepatu di tahun 2000 berapa? 2016 ya? 2015 ya? 2015 itu tuh lagi bagus-bagusnya sepatu. Memang sepatunya sepatu KW. Tapi karena namanya kita orang bisnis baru awal-awal apa juga dikerjain asal ada duit kan, biar dapat duit kan. Yang penting kan cash flow nih.
Makanya dia kalau waktu itu saya tuh nggak bisa buat ngerjain itu tuh sendiri, nggak bisa. Makanya saya suruh, gimana kalau misalnya kamu yang kerjain gitu, saya bilang ngambil barangnya dari teman saya ini gitu. Dan kebetulan Mane mau kan? Iya. Kebetulan dia mau. Nah setelah dia mau mulai berjalan. Nah, dan sampai pada akhirnya tuh besoknya udah nggak kepikiran kerja lagi. Oh, Mane nggak kepikiran kerja lagi. lagi. Oke, berarti pada saat itu Mane sebenarnya keluar dari kerjaan itu nggak ngomong Pak bahwa Mane mau resign atau Mane ngomong? Paling bilang sakit. Oh, Mane bilang sakit. Berarti Mane nggak maksudnya secara official Mane ngomong bahwa aing resign gitu. Oh iya, pas waktu hari itu kan aing sakit, Mane sakit. Nah, Oke. Besoknya aing nelpon Oke. si bos. Suruh datang lah. Iya. Suruh datang. Oke, datang lalu. Nah, terus itu ya udah lah bilang resign. Alasannya Oke. ya alasannya apa ya waktu itu teh? Oh iya, udah dapat kerjaan yang lebih sesuai lah. Oke. Masalah gitu kan. Nah, dari situlah dapat kan. Nah, setelah itu fast forward nih agak ke depan. Setelah itu 2015, lanjut lagi 2015, baru ke 2016 nih. Pada saat Mane udah mulai bagus-bagusnya nih jualan Pak. Waktu bagus-bagusnya Mane jualan, berapa penghasilan Mane Pak? Penghasilan itu waktu Dari aing masih enggak, Mane udah punya toko. Oh, udah lepas dari si Iya, Mawar. udah lepas. Berapa penghasilan Mane paling tinggi waktu itu Mane bisa dapat? paling tinggi itu harian atau bulanan? Harian itu kotor ya. Kotor tuh di angka 3 juta. Enggak, itu kotor tuh laba kotor atau omset? Laba kotor. Anjing, laba kotor guys. Dengerin laba Itu kotor kan, 3 juta. Kan mana tanya yang paling tinggi kan? Iya. Yang paling tinggi tuh aing ngerasain 3 juta. Rata-rata berapa? Rata-ratanya di angka setengahnya lah, 1,5 juta. Rata-ratanya kotornya nih ya, Kotor. 1,5 juta. Bersihnya berapa? Bersih. Kotor tuh artinya kan masih belum dikurangi makan, belum transport. Karena bersihnya berapa tuh? Oke, bersihnya berapa? Bersih di sekitaran 1.200.000. Wush, 1.200.000 guys. Satu harinya? Satu hari, oke. Satu hari 1.200.000 kali 30 berarti Mane dapat 36 juta ya? Sekitar segituan. Sekitar 36 juta guys. Nah, itu berlangsung berapa lama Mane? Kalau untuk stabil. Untuk itu di angka segitu tuh pas momen dimana Lebaran. Lebaran. Di angka Oke. segitu. Oke, itu Lebaran ya, 36 juta tuh untungnya tuh. Nah, bersih. Nah, waktu apa? Untuk normal hari-hari biasa. Normal hari biasa, Mana berapa waktu itu? Paling di angka bersihnya tuh di angka 800-700. 800-700 ribu tuh guys, 800 sampai 7 hampir sejuta tuh satu hari ya, bayangin tuh satu hari anjing. Dan gimana? Terus duitnya kemana ya akhirnya? Nah tuh maneh lah eta anjing. Nah terus dia, oke setelah itu baru Mane bisa lanjut nih sampai ke depan nih setelah Mane punya pendapatan segitu, akhirnya kan Mane turun nih bisnis Mane kan. Nah turunnya itu kenapa Pak? Menurut analisa Mane aja. Menurut analisa, satu waktu dulu pas saya terjun itu memang udah rame sih ya penjual sepatu, udah rame. Cuman yang rame itu tetap orang-orang itu aja gitu. Orang-orang itu maksudnya tuh reseller lah, resellernya tuh itu aja gitu. Belum ada penambahan reseller yang baru-baru gitu kan. Nah oke. Nah, penambahan reseller yang baru-baru gimana maksud Mane? Orang-orang baru yang mau terjun di sepatu lah. Oke. Kesini semakin banyak nih yang jual. Jadi gini guys, biar paham, dia tuh jualannya tuh di toko guys. Jadi jual di toko. Nah, waktu jual di toko di sekelilingnya tuh kan banyak juga yang jual sepatu nih. Nah, yang karena banyak itu akhirnya banyak reseller yang datang ke situ buat ngambil sepatu, dia jualnya secara online. Nah, gitu. Jadi yang banyak penjualannya itu sebenarnya si resellernya yang bener-bener bantu jualan gitu. Iya kan? Itu jelas itu nah, paling inilah. Nah maksudnya dia tuh nggak ada lagi orang yang datang tuh resellernya nggak ada orang baru lagi nih yang buat masuk ke situ, buat mau jualan sepatu berkecimpung jualan sepatu. Jadi cuma itu terus. Nah terus gimana Pak? Nah mulai kan banyak nih, banyak nggak ada yang jual nih sepatu. Oke, nggak ada lagi yang jual sepatu. Terus apa lagi? Kok nggak ada yang jual sepatu sih? Nggak, maksudnya
yang mau terjun di dunia sepatu kan udah nggak ada lagi tuh, resellernya cuma itu belum aja. sampai ke situ, belum sampai ke situ. Gimana sih Mon? Tadi kan Aing bilang, Oke, lanjut. kenapa penjualan sepatu lagi bagus? Nah, karena si reseller, orang-orang yang jadi reseller itu aja gitu. Ya, otomatis logikanya penjual sepatu masih sedikit lah istilahnya, persaingannya gitu intinya. Oke. Masih kan? Masih sedikit Persaingannya. Oke. Nanti lah dijelasin pas ini ya. Oke. Nah, untuk harga dulu itu masih konsisten lah, orang-orang masih komitmen buat stabilin harganya tuh di angka segini, udah masih bisa lah gitu misalnya, orang-orang masih bisa berkomitmen gitu. Ya. Nah, setelah banyak kesini orang-orang yang mau berkecimpung lagi di sepatu, istilahnya jadi reseller lah istilahnya gitu, ya mulailah di situ ada persaingan harga. Ya untuk apa mikirnya, mungkin kan mereka penjual online nih di marketplace kan itu kita banting-bantingin harga. Kita banting-bantingin harga untuk menarik konsumen lebih banyak dan istilahnya si toko yang kita kelola tuh biar lebih bagus lah itu ratingnya lah istilahnya gitu kan, penilaiannya. Nah dari situ mulailah banting-banting harga. Dari harga segini berkomitmen segini, jadinya di luar nggak tahu, tiba-tiba kita cek harga di pasar online udah nggak stabil gitu kan. Sedangkan yang lebih lucunya lagi, karena satu lubang gitu, satu supplier, reseller datang, foto di marketplace tuh sama, foto semua sama. Cuman harga beda-beda gitu kan. Nah, disitulah yang mulai wah ini udah nggak beres. Udah nggak beres nih kan, kayak gitu kan. Udah nggak beres. Jadi kalau misalnya buat kamu nih yang udah pernah jualan online nih di tahun 2015 2016 pasti tahu nih kalau misalnya lihat di Tokopedia, harus di Shopee udah ada Shopee udah ada. Shopee sama Bukalapak. Waktu itu pasti gambarnya sama semua guys, yang jual sepatu pasti sama semua. Ya karena apa? Suppliernya cuma satu, Bos. Jadi si orang-orang ini tuh nggak ada inovasi kreatif, nggak kreatif gitu kan. buat bikin si gambar sepatunya itu beda-beda gitu. Nah lanjut Pak. Ya meskipun produk sama tapi foto beda lah ya. Iya, harusnya sih begitu. Jadi kalau misalnya mau jualan nih, mau ngedropship, jangan sama suppliernya karena pasti tahu gitu loh. Kalau dari harga udah kelihatan dia paling murah, berarti ini suppliernya gitu. Jadi kamu jangan gitu. Jadi harus ada perbedaan. Makanya disarankan walaupun dropship kamu harus punya minimal satu aja produknya. Jadi setelah produknya ada nih, kamu bisa foto dengan angle kamu sendiri. Jadi nggak sama dengan si gambarnya si supplier gitu. Nah lanjut Pak. Sebenarnya itu edukasi juga ya buat ini ya. Iya itu edukasi Pak. Edukasi buat mereka juga biar barangkali ada teman-teman yang mau bikin usaha nih kan, mau ngedropship. Wajar kok ngedropship nggak ada modal ya karena itu paling gampang barang, kan. Iya itu paling cari gampang duit yang Bos. Istilahnya modal rebahan doang. Iya. Nah berarti gara-gara itu, gara-gara si reseller. Oke, si resellernya ini jadi banting-banting harga. Harga. Setelah banting-banting harga, apa yang terjadi sampai akhirnya Marane yang punya toko nih hancur semua Pak? Ada satu yang paling krusial. Naon? Salahnya dari kita yang punya barang supplier. Waktu itu kita membebaskan orang produksi untuk datang ke toko kita untuk kirim barang. Oke. Jadi artinya orang produksi datang langsung nih ke toko. Di mana reseller itu juga ada di situ. Reseller itu ada di situ. Akhirnya di belakang kita si reseller ini nanya lah ke si orang produksi ini, mana tempat produksinya, terus gimana cara kita mau pesennya atau gimana gitu kan intinya. Ketahuan kan satu tempat produksi. Yang paling jelas HPP-nya. Oke, HPP-nya ketahuan nih Bos. HPP-nya. Oke. Untuk saya jadi reseller logikanya gini. Saya ngambil nih dari toko nih, harga 200. Tiba-tiba dapat nih channel orang produksi. Tanya lah, "Bos, ini HPP sepatu ini berapa ya?" Di toko ini 200. Nah, dengan diam-diam mereka ngobrol, keluarlah ini dari bengkel, dari produksi 100 kan.
Kepikiran kan. Nah, sedangkan si reseller ini ngambil dari toko 200, mereka jual kan istilahnya paling minimal 250.000 lah, dia untung 50.000. Wah, kalau ngambil dari produksian langsung dia untung berarti 150 ya? 150.000. Nah, lebih gede kan? Oke. Terjadilah itulah. Akhirnya si reseller itu bikin bikin produk sendiri, guys. Enggak bukan. Iya, bikin produk sendiri, guys. Jadi tanpa melalui si supplier nih, tokonya nih, dia langsung produksi sendiri ke orang produksinya. Biar barangnya sama, yang sama-sama itu. Ya iyalah, ini orang produksinya sama, udah pasti barangnya sama kan? Iya. Toh yang pasti diproduksi sama reseller itu adalah produk yang paling laris, guys. Iya. Itu biar kalian tahu. Produk yang paling laris kan. Nah, setelah itu itulah terjadi, Pak. Akhirnya semuanya nih, biar kalian tahu. Jadi semua yang ada di daerah itu jualan sepatu itu hancur semua, guys. Hancur semua. Yang asalnya punya tokonya 3-4 ya, Pak ya? Iya. 3-4 jadi berapa? 1. Jadi 1 anjing dari 3-4 jadi 1. Yang punya 1 udah jelas pasti hancur. Udah hancur. Kembali lagi jadi reseller dia. Kembali lagi dia jadi reseller. Dia ngambil lagi barang ke orang lain, bayangin guys. Dia jadi nggak punya stok produk lagi gara-gara termasuk aing. Nah, akhirnya nih si Abo makanya sampai bisa dibilang struggle lah pada saat itu. Itu masa-masa struggle Mane kan, Pak anjing. Mane pada saat itu apa yang bikin Mane gimana kondisi Mane pada saat itu, Pak? Yang terparah tuh kayak gimana, Pak? Terparah sampai nggak ada penjualan ada, Pak? Enggak. Sampai nggak ada. Cuman ya? apa ya? Ya dari pas pertama dapat ke apa? Pendapatan gede gitu kan. Otomatis biaya hidup nambahin lah, intinya kan nambahin. Iya. Biaya hidup nambahin. Lifestyle berubah, guys. Ya, berubah anjing. OKB orang kaya baru anjing. Itu mah rokok biasanya sebatang jadi sebungkus, guys. Otomatis itu. Oke, otomatis. Sebungkus tuh buat dibagi-bagi. Ngeri kan? Udah ngeri aja, udah loyal, lanjut. Kalau nggak salah yang juga bantu keuangan kontrakan ya. Nyanyi si anjing pada saat itu. Mana lagi turun kan? Iya benar. Aing 2016 tuh udah mau bangkrut, guys. Udah mau bangkrut 2016. Oke, lanjut, Kak. Lanjut, Bo. Kok mana nggak di ini? Nanti aja itu anjing video selanjutnya, guys. Kalau kalian pengen tahu gimana, langsung tulis di komen. Jangan lupa subscribe. Lanjut. Intinya gitulah. Dari gaya hidup, lifestyle, semuanya istilahnya pas dapat penjualan turun, otomatis adalah salah satu bukan penyesalan sih. Aduh, ini gimana nih? Hidup saya udah kayak gini kok jadi berkurang lagi gitu. Betul. Ya jujur ya, kemarin pas lagi tinggi-tingginya itu saya juga berspekulasi. Yang namanya obsesi kan ya. Obsesi pengen lebih tinggi lagi. Ya. Saya dapat keuntungan segini, pengen lebih tinggi lagi dengan cara apa? Saya berani nih untuk apa? Cari modal lagi nih buat lebih tinggi. Waktu itu pada saat Mane jualan lagi turun, Pak. Untuk apa? Mane lagi turun, waktu jualan lagi turun, Mane ngerasa aing harus ini atau lagi tinggi-tingginya? Lagi tingginya. Lagi tinggi itu lagi bener-bener liar lah pikiran itu, liar. Ngerasa punya duit banyak nih, guys. Lanjut. Ternyata duit banyak pun kurang karena obsesi yang terlalu gede lah istilahnya kan. Buat toko pengen nambahin, toko pengen barang pengen dibanyakin kan gitu. Akhirnya ngutang lah istilahnya, UMKM lah cari duit buat ini. Ngutang ke bank, guys. Oke, lanjut. Dari situ nggak ada kepikiran untuk apa ya, penjualan bakal turun kayak gitu. Pas turun bingung lah, anjir. Biaya hidup sama utang yang harus dibayar tuh nggak ya meskipun masih sesuai lah. Penghasilan dan biaya hidup mungkin tidak sesuai. Oh iya. Ya, lebih besar pasak daripada tiang, maksudnya gitu kan? Sebenarnya sih di situ masih stabil lah ya. Oke, masih stabil lah misalnya. Cuman ya gitulah intinya, nggak ada buat tabungan lah intinya. Nggak ada pegangan dia waktu di saat lagi ada resesi gitu kan? Mana nggak ada pegangan kan? Apa yang harus mana kerjain? Iya. Di situ. Wah. Akhirnya hancur nih mana kan?
Singkat cerita lah. Hancur lah. Singkat cerita Mane udah hancur. Nah, oke, kalau misalnya dari situ kira-kira apa yang udah Mane hasilkan, Bo, dari sisa penjualan yang banyak itu? Kan nggak mungkin dong Mane habis-habisin semuanya, iya kan? Nggak mungkin kan? Tapi pasti ada nih satu atau dua hal yang udah Mane beli tapi untuk Mane investasikan tak apa gitu. Menurut Mane apa itu? Udah ada belum yang kayak gitu Mane bikin? Sebenarnya sih ke situ sih, pengen kemarin ya orang tua kan pengen ada kegiatan selain apa gitu kan. Hobi dia tuh beternak lah. Beternak. Dulu pas waktu kecil juga dia si bapak ini kan suka lah, pernah punya ternak domba juga banyak gitu. Nah, kembalilah sekarang pengen lagi katanya gitu kan. Ya investasi lah di situ sedikit demi sedikit lah. Akhirnya Mane beli ini domba sama si bapak. Oke. Nah, domba Mane berapa Mane beli pada saat itu, Pak? Waktu itu tuh cuma beli berapa ya? Sepasang sih. Mane beli sepasang, beli dua. Harga berapa, Pak? Di angka 4 juta berapa gitu kalau nggak salah. Harga 4 juta sekian, dua domba nih. Oke. Tahun berapa ya, teman? 2017. Lagi tinggi tuh. Tahun berapa sih? 2017 bukan? 2017. Dia beli domba, guys, dari hasil penjualan yang tadi. Nah, setelah Mane beliin domba nih dua. Nah, sekarang jadi berapa, Pak? Sekarang ya? Sekarang sih cuman berapa ya? Ada kalau nggak salah 12 kan. Anjing, 12 guys, cuman Standar domba anjing. Cuman ya sekarang cuma ada 12. Nah, dari 12 Enggak, sebelumnya hampir mau ada 20. Oh, hampir ada 20, tapi ya karena di situ si bapak nggak ini kan nggak sewa pegawai gitu buat ya. istilahnya. Jadi sendiri, mandiri. Jadi ripuh lah nyari pakannya gitu kan, nyari pakannya istilahnya. Ya udahlah, jangan terlalu ripuh istilahnya kan. Bapak sekarang mau ada kegiatan tuh biar mengisi waktu, jangan sampai istilahnya inilah ini namanya tuh jadi terfokus di situ dan apa ya, terfokus di situ di mana maksud mana? Ya maksud itu kan buat hobi tadinya. Ya. Buat hobi. Oh, akhirnya menjadi pekerjaan ya, gitu. Oh, yang jadinya di mana orang tua saya tuh pengen nyari waktu luang yang santai dan apa, malah jadi riweuh gitu. Gitu. Akhirnya jadi tidak iya gitu. Teu naon karena teh tidak enjoy gitu kan. Ya, jadi ngerasa paham. Ya harus dikasih makan lah, terbebani kan istilahnya gitu. Wajar sih, wajar. Di mana waktu orang tua yang udah umur segitu harusnya banyak istirahat. Berapa sampai si Bapak umurnya? 50 kan. 50 ya, oke. Mau genep 55 lah kalau nggak salah. 55 ayeuna. Iya. 55 ayeuna. Berarti pada saat itu umurnya 53, guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang udah 12 kan? Udah 12. Tapi udah ada yang mana dijual? Ya karena itu dari hampir 20 itu dianjurin buat dijual. Oke, berarti ada hampir 20, berarti ada 8. Berapa mana dijual dulu, Pak? Satunya, Pak? Satu itu tergantung ini kan, tergantung. Enggak, rata-rata aja. Rata-rata di angka 2 juta sejuta sih. 2 juta sejuta. Apa goblok? Serius mana? Iya. 2 juta sejuta. Sopan anjing. Satu ini, satu Iya. domba. Itu kan betina sama apa sih? Pria? Iya. Pria gitu. Jantan. Oh, jantan. Pria. Pria, guys. Pria. Anjing. Domba pria anjing terus. Oh, berarti udah kejual kurang lebih 8 lah ya. Dengan harga kira-kira 1 juta gitu. 1 juta. Jadi udah dapat 8 juta dan sekarang masih ada 12 lagi. Ya bener enggak? 12. Induk sama si jantan jantan sama betina yang mana pertama beli udah mati atau udah dijual? Udah dijual. Oh, udah dijual. dijual. Anjing luar biasa, guys. Nah, itu makanya ingat kalau misalnya kalian udah punya bisnis dan punya penghasilan, tolong disisihkan untuk investasi biar jadi kayak si Abo. Kan lumayan kan. Jadi bandar domba. Tapi akhirnya sekarang mana gimana, Pak? Sekarang mana mulai lagi? Ya dari nol lagi lah. Oh, man dari nol Dari lagi nol ya. lagi. Dari nol lagi. Dari nol lagi. Kebetulan juga kena pandemi corona ieu. Wah, itu udah Konyol loh. bukan konyol sih, aduh. Konyol loh. Ngeri lah. Ngerinya, benernya. Ngeri bisa. Mana berapa hari paling lama nggak ada penjualan? Seminggu aja. Seminggu anjing. Dia nggak ada penjualan seminggu guys, bayangin. Makan angin. Makan angin dia seminggu. Cuma kebetulan kan dia juga udah ada lah duitnya, pegangan kan dari sisa-sisa sebelumnya. Mudah-mudahan lah, doain aja biar dia bisa naik lagi. Amin. Karena Amin. yang saya yakini gini guys,
Tuhan itu nggak akan kasih cobaan sama hambanya yang kalau Tuhan yakin hambanya itu bisa menjalani itu, dia pasti kasih cobaan itu, guys. Jadi nggak mungkin melebihi kemampuan hambanya, itu nggak mungkin, guys. Itu yang harus kalian tahu. Ya kan? Jadi kayak ketapel sistemnya. Mana disuruh mundur berapa langkah buat maju 10 langkah, guys. Nah, ngeri kan? Oke, berarti mana sekarang udah inilah ya. Sama sih, Nail Clothing juga sama kayak gitu. Jadi penjualannya udah menurun sampai 50% kurang lebih lah. Oh iya, mungkin udah itu aja video dari kita. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil manfaat dari video ini. Apa yang kita kasih di sini itu cuma sharing, bukan menggurui. Hanya sharing aja, mudah-mudahan kalian bisa ngambil manfaat yang baik dari sini. Dan buat kalian semua yang pingin cobain untuk bisnis, jangan pernah takut buat cobain. Namanya coba-coba tuh nggak ada salahnya, dan rata-rata gratis sih sebenarnya. Cuma kalian mau ngerjain atau enggak? Pertanyaan itu doang. Mau ngerjain atau enggak? Sama kayak si Abo nih, yang dulunya tadinya mau kerja, dia tuh cuma mau prinsipi doang, tapi akhirnya malah terjun ke dunia bisnis. Mana nggak mau kerja lagi sekarang, Pak? Enggak. Kenapa anjing? Kenapa? Waktu harus aing yang gunain, bukan orang lain yang ngasih waktu ke aing. Mungkin di satu sisi sekarang dia memang ada apa namanya, ada kekurangan lah dari sisi penghasilan ya, seperti yang kalian tahu. Tapi kan nggak cuma dia doang, hampir semuanya kayak gitu. Tapi yang harus kalian tahu, dia itu punya satu, dia punya freedom of time. Nah itu yang harus kalian punya. Jadi dia punya kebebasan waktu, dia pengen pakai waktu dia mau kemana aja itu terserah. Nah itu bedanya. Tapi bukan maksudnya buat kalian yang kerja juga, bukan maksudnya kalian nggak boleh kerja. Enggak, justru nggak apa-apa, kerja juga nggak apa-apa. Nggak ada yang nggak ada yang salah dengan itu semua. Itu semua cuma pilihan. Iya benar, pilihan. Itu cuma pilihan. Mau kalian pekerja ataupun mau kalian pengusaha, nggak ada yang lebih mulia di mata Tuhan. Asik. Oke, paling kayak gitu aja. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. See you next time. Dadah.